Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube. Perkenalkan, nama saya Farhan Renaldi. Saya di sini pembawa acara Trendy. Apa itu Trendy? Yaitu tren Islam. Di tren Islam ini kami akan membahas tentang pergaulan remaja di Indonesia, khususnya remaja Islam. Kita akan selalu membahas dan membahas. Nah, kali ini saya akan datangkan narasumber yang ahli di bidang agama. Dan kali ini saya akan membahas yang cukup fenomenal dan yang pastinya bikin bikin wah. Nama temanya yaitu bully. Nah, apa sih itu bully? Ya, pasti sudah pada tahu apa itu bully. Bully itu adalah ejekan, cacian, masih banyak lagi yang mungkin bisa, yang pastinya berupa negatif. Nah, lalu bagaimana Islam memenangi bully? Nah, langsung saja kita akan tanyakan langsung kepada narasumbernya. Satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Ude. Kalau kita bicara mengenai bully seperti yang tadi disampaikan oleh Farhan Renaldi, tentu bully ini menjadi salah satu tren, bahkan bagi kalangan siswa-siswi menjadi satu hal yang ngetren ataupun menjadi budaya yang rasanya mungkin bagi mereka sulit untuk dihilangkan. Kalau kita lihat dan kalau tadi Anda mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang tadi saya ungkapkan, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ini ada kaitannya tentang bully. Apakah bully itu boleh ataupun tidak dalam pandangan Islam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11, dikatakan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kalau boleh saya terjemahkan, janganlah suatu kaum membuli kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang dibuli, mereka yang diperolok-olok, dibuli bahasa kitanya, lebih baik. Bisa jadi mereka lebih baik dari mereka yang membuli. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik, setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat 11 ini pemirsa jelas sekali bahwasanya kita yang beragama Islam dilarang. Artinya tidak boleh kita melakukan bully. Bagaimana ketika posisinya kita dibully, kita diolok-olokkan, kita dihina, kita dicaci, kita diintimidasi? Islam memiliki sebuah sikap ketika posisi kita berada pada orang-orang yang tertindas, artinya dizolimi, ya. Tentu sikap kita bukan membalas bulian tersebut, bukan menzolimi lagi, tetapi Islam begitu indah, Rasulullah memberikan ajaran yang begitu indah. Ketika kita dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya, bukan dibalas dengan hinaan, tetapi dibalas dengan kesantunan dan kesopanan. Kita yakin pasti
orang yang membuli akan merasakan malu dengan sikap kita yang tidak membalas bulian tersebut. Nah, tadi Ude sudah menyampaikan surat nih. Nah, di surat itu Ude juga kan menyampaikan kalau kalau orang lain ngebully kita nggak boleh ngebahas bully lagi nih. Nah, bagaimana sikap kita apa ya, jangan membahas dengan bully, ada nggak dengan cara lain seperti gimana biar mereka juga mungkin merasa malu gitu, bagaimana tuh? Pertanyaan dari Farhan itu pemirsa trendy, tren Islam sangat luar biasa. Bagus sekali pertanyaannya. Sikap kita selain membalas dengan kebaikan, dengan sopan santun gitu ya, bukan sebaliknya. Bully dibalas dengan bully, apalagi yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan ketika posisi Anda nih lagi dibully, selain sikap yang disampaikan tadi sama Farhan, sikap baik kita kepada yang membuli, kalaupun kita merasa orang yang sangat dizolimi, adalah dengan mendoakannya. Wah, subhanallah, luar biasa. Tentu Anda pernah mendengar ya pemirsa, sobat muda, salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la turadu da'watuhum, 3 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa orang yang dizolimi. Dakwatul madlum, doa orang yang dizolimi itu Allah akan ijabah. Aduh, subhanallah, luar biasa. Jadi ketika Anda dibully, Anda jangan merasakan dunia ini serasa sempit, lalu Anda menangis, lalu Anda jadi tidak percaya diri, bahkan timbul stres, frustasi gitu ya, minder dan lain sebagainya. Sikap kita dalam Islam adalah selain tadi tindakan ataupun sikap baik kepada orang yang membuli kita, yakni mendoakan mereka. Ini ajang yang sangat indah sekali, ajang yang sangat bagus, momen yang sangat bagus, kesempatan yang sangat bagus untuk Anda mendoakan orang yang menzolimi, membuli. Nah, lantas udah pikir-pikir enak dong yang membuli gua gitu ya. Dia ngebully, dia ngezolimi, dia mencaci, enak-enaknya aku mendoakan dia. Ah, subhanallah. Mungkin pertanyaan itu juga ada ataupun terbesit dalam diri Anda. Anda jangan pernah merasakan rugi dengan mendoakan mereka. Anda jangan pernah merasakan apa ya tadi, kerugian yang begitu besar ketika mendoakan mereka. Bisa jadi dengan doa yang Anda sampaikan, dengan sikap baik yang Anda sampaikan, ternyata orang yang membuli itu jadi berbalik 180 derajat, menjadi sahabat terbaik kita, ya, menjadi orang yang baik, bahkan kebaikannya jauh lebih baik dari kita. Maka dari itu, janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, ketika keburukan, balas dengan kebaikan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala selain akan memberikan pahala untuk kita atas usaha yang kita lakukan, juga Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, udah. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih dari saya. Saya pernah melihat di internet ada gadis sekitar umur 14 tahun seperti saya. Dia itu bunuh diri. Bunuh diri gara-gara kenapa? Nah, dia itu kalau tidak salah saya baca dia itu pesta-pesta yang nggak benar. Lalu ada yang memvideo. Lalu video itu diupload oleh orang yang nggak jelas di salah satu jejaring sosial. Nah, akhirnya banyak sekali yang mencibir membuli si gadis itu. Akhirnya dia lantas berpikir pendek, ya udah dicibir gini, aduh pusing, bunuh diri aja udah ah. Nah, mungkin sebagian besar yang punya motivasi itu, udah ngapain sih dipikirin, cuman bulan ini tutup akun jejaring itu. Nah, lantas bagaimana nih udah yang nggak punya motivasi, kita harus gimana? Pertanyaan yang lagi-lagi bagus dari seorang Farhan ya. Usia masih muda, 14 tahun, tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena bicara mengenai bertanya itu sesuatu yang mungkin bagi Anda sulit ya untuk merangkai kata-kata dalam bertanya. Baik Farhan, bagus pertanyaannya. Bagaimana ketika posisi misalkan nanti kita coba sebutkan juga, sampaikan juga kepada pemirsa yang di YouTube ya, informasi jelasnya. Ada kasus, misalkan ada kasus, kemudian juga sedang melakukan
pesta bla 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 ya, pesta yang nggak jelas mungkin seperti itu ya Farhan ya. Lalu ada seseorang yang tidak jelas juga siapa sosok tersebut merekam ya dengan memvideo kejadian tersebut lantas disebarkan. Kalau kita lihat dalam Islam bagaimana? Jelas kalau kita bicara mengenai keburukan, lagi-lagi ini kan bagian dari keburukan nih. Keburukan seseorang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Artinya apa? Artinya kita harus menutupi aib ataupun kesalahan orang lain. Indah sekali ya, ketika seseorang, ketika teman kita, sahabat kita punya sisi negatif, lantas kita tutupi sisi negatif itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi kesalahan kita. Ya. Jadi kalau kita simak tapi juga ada dua sisi yang mesti kita coba paparkan ya dengan jelas kepada Anda. Bagaimana kalau posisinya misalkan kondisi anak tersebut gitu ya lantas berputus asa, lantas frustasi, stres lalu melakukan yang namanya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada diri Anda. Jangan sampai. Kita yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika diberikan ujian, diberikan ujian berupa cacian, hinaan, bulian, bahkan menyebabkan fitnah bisa jadi kita nggak ngelakuin apa-apa, disebarin nggak jelas. Jangan sampai terjadi yang namanya sikap ya pesimistis dalam diri kita. Ya, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Sikap kita tentu yang tadi disampaikan oleh Farhan ya, sampaikan juga oleh Ude nih, kalau ada orang-orang yang tidak jelas membuli kita, menyebarluaskan fitnah dan sebagainya, anggap saja itu omongan-omongan yang tidak jelas juga, dan kita sikapi dengan penuh kesabaran, sikapi dengan penuh ketabahan, dan mudah-mudahan dari bulian-bulian itu jadi bahan introspeksi untuk kita, jadi bahan muhasabah untuk kita. Mungkin selama ini sikap saya, tutur kata saya ada yang kurang berkenan, sehingga ketika orang membuli kita, kita jadikan bahan introspeksi agar kita menjadi manusia yang terbaik lagi.